Komisi 3 DPR RI baru saja menggelar rapat kerja bareng Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo 24 Agustus 2022 kemarin. Dalam rapat ini, Kapolri diinterogasi seputar kasus kematian Brigadir Yosua. Ada beberapa keterangan yang disampaikan Listio, salah satunya soal internal Polri. Listio bilang ada 97 personel polisi yang kini sudah diperiksa terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. 35 orang anggota diantaranya diduga melanggar kode etik profesi. Selain itu, Listio juga bilang kalau proses sidang etik Sambo disebut bakal tuntas dalam waktu 30 hari ke depan. Ini jadi komitmen Kapolri untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Namun, Kapolri masih enggan mengungkap motif pembunuhan Brigadir Yosua dalam rapat ini. Listio menyebut motifnya bakal segera diungkap setelah pemeriksaan terhadap istri Ferdy Sambo selesai. Terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Sebelumnya, pada rapat dengar pendapat dengan Kompolnas, Beni Harman sempat menyebut Kapolri harus nonaktif agar kasus ini transparan. Nah, pada rapat kali ini, anggota Komisi 3 DPR Beni Harman mengklarifikasi soal usulan pemberhentian sementara Kapolri yang ia sampaikan saat rapat bareng Mahfud MD kemarin. Kerajaan Sambo begitu mendominasi institusi ini. Maka pada saat itulah dalam konteks cerita Ketua Kompolnas yang adalah juga Menko Polhukam, bagaimana dia menceritakan bagaimana Pak Kapolri juga tersandra oleh Kerajaan Sambo ini. Maka saat itulah saya mengusulkan, sekali lagi dalam konteks cerita beliau, saya mengusulkan kalau begitu Bapak Menko Polhukam, mengapa pada saat itu tidak diminta saja kepada Bapak Presiden supaya Pak Kapolri dinonaktifkan sementara untuk bisa ungkapkan kasus itu apa adanya. Selama rapat ada yang unik juga nih. Bukannya fokus mencecar Kapolri, para anggota DPR malah saling berdebat sendiri dan lempar interupsi. Awalnya anggota Komisi 3 fraksi PKB Dipo Nusantara memberikan beberapa pertanyaan kepada Kapolri secara spesifik mengenai diagram yang berkaitan dengan konsorsium 303 yang beredar di internet. Diagram versi pertama, Ferdy Sambo berada di pucuk pimpinan teratas. Lalu kedua versi pucuk pimpinan yang ditempati Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni malah menginterupsi. Lalu dilanjutkan perang interupsi anggota DPR lainnya. Sekarang ini muncul konsorsium 303 yang baru tersebar di luar medsos. Pada bagian jaringan yang pertama, Pak Ferdy Sambo berada di puncak struktur yang melibatkan beberapa jenderal bintang 1 dan bintang 2 serta beberapa nama sipil yang menjadi pemasok dana judi. Sedangkan pada bagian konsorsium judi 03 yang baru menampilkan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto di puncak strukturnya yang diduga menerima setoran bos judi online dari kelompok Medan. Pak Dipo, ya sekali Pak. saya interupsi. Lebih baik pertanyaannya adalah secara umum. Jangan dibacakan satu persatu, takutnya nanti menyalahartikan kepada orang-orang yang ada di depan sini. Jadi izin pimpinan. Saya masih interupsi. Saya yang interupsi, saya bakal anggota. Sebentar pimpinan. Hak anggota itu, maaf, pimpinan nggak bisa. Saya masih interupsi. Bentar, saya interupsi juga pimpinan. Nggak boleh mengejas anggota bertanya. Apa tidak boleh memotong saya masih interupsi. Ya, saya lanjutkan Ketua. Saya juga orang hukum Ketua. Sudah doktor belum? Berbeda dengan rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK pada 22 Agustus 2022 yang sedikit panas, RDP kali ini terasa lebih adem. Bahkan rapat antara Komisi 3 dengan Kapolri ini sebetulnya enggak terlalu intens. Sejumlah anggota DPR justru melayangkan pujian dan apresiasi ke Kapolri dalam upaya penuntasan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Saya hakul yakin bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah on the track, Pak. Buktinya dari mana? Buktinya adalah dari ketika kasus ini mencuat,
itu berbagai survei menunjukkan, ini tentu persepsi Pak ya, persepsi publik, itu sangat drastis turun Pak. Tapi begitu Pak Kapolri membentuk tim sus, kemudian melakukan beberapa hal ya, yang kemudian menetapkan FS sebagai tersangka, mulai Pak, kepercayaan publik mulai naik. Saya sebetulnya mengapresiasi langkah-langkah bijaksana yang dari awal digagas oleh Pak Kapolri dengan membentuk tim khusus. Yang akhirnya dari langkah-langkah yang baik ini ada 5 tersangka utama, dan ini memang sudah sesuai dan sejalan dengan harapan masyarakat, Pak. Tapi di sini kami harus apresiasi kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri melakukan langkah tegas menyelesaikannya dengan dibentuknya tim sus yang sekarang menjadi terang benderang ya. Gegara ini, warganet bilang DPR melempem, enggak kritis dan membandingkannya dengan RDP sebelumnya. Soalnya, saat rapat dengar pendapat sebelumnya dengan Kompolnas, para anggota Komisi 3 DPR terlihat garang mencecar Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi 3 Desmond Mahesa yang mempertanyakan peran Kompolnas. Sampai-sampai Kompolnas cuma dianggap sebagai jubir Polri dan diminta untuk dibubarkan saja. Menanggapi sorotan soal beda sikap ini, anggota Komisi 3 Trimedia Panjaitan bilang kalau pujian dan apresiasi kepada Kapolri adalah bentuk penguatan kepada Polri. Mungkin mereka menganggap sudah luar biasa yang dilakukan oleh Kapolri. Tapi kan selain memuji, kita juga harus ada catatan-catatan kritis. Kalau bagi saya, memberikan penguatan kepada Kapolri. Dia harus yakin bahwa dia didukung, dan dia juga harus tough, jangan ya, terutama gue bilang tadi leadership ya, dia juga harus menunjukkan leadershipnya. Ngomong-ngomong soal kasus penembakan Brigadir Yosua, tersangka utama Irjen Pol Verdi Sambo dikabarkan mengirimkan surat pengunduran diri dari Polri pada 24 Agustus 2022 kemarin. Pihak Polri pun sudah menerima surat pengunduran dan akan memprosesnya lebih lanjut. Padahal Sambo sendiri mau mengikuti sidang etik hari ini secara tertutup. Ada suratnya, tapi sedang dihitung oleh tim sidang, karena memang ada aturan-aturan. Ya suratnya ada, tapi tentunya kan kemudian dihitung apakah itu